Kenapa dalam kajian ekonomi Islam kezaliman atau berbuat kezaliman menjadi suatu topik sentral yang menjadi suatu basic principle atau prinsip dasar yang sangat diperingatkan kepada pelaku-pelaku ekonomi. Begitu pula dengan aktivitas-aktivitas bisnis, tidak boleh di dalamnya terdapat kezaliman. Yang kalau dalam ekonomi Islam biasa kita kenal dengan kezaliman dalam bentuk riba, bentuk gharar, bentuk maisir. Karena kezaliman ini ialah sesuatu yang sangat berbahaya dan dapat merugikan pelaku bisnis, baik itu dari salah satu pihak maupun di kedua belah pihak. Jadi seorang akan senantiasa dijaga hartanya, dijaga kehormatannya dan darahnya dalam agama Islam ini. Kezaliman atau berbuat zalim ini sebenarnya berasal dari perkataan Arab yang berarti zalama yadlimu zulman. Jadi kezaliman secara makna bahasa adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wada'a syai' laisa fi makanihi. Jadi apabila kita melakukan kezaliman dengan cara mengambil hak orang lain, maka itu disebut sebagai kezaliman karena itu bukan hak kita, bukan harta kita. Jadi itu disebut sebagai kezaliman, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, bukan harta kita. Kezaliman adalah sesuatu di dalam agama kita ini, di dalam syariah Islam sebagai suatu hal yang senantiasa diperingatkan kepada umatnya untuk menjauhinya. Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau senantiasa mewanti-wanti, mengingatkan umatnya untuk menjauhi kezaliman itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah." Kezaliman itu ialah kegelapan di hari kiamat. Kegelapan di hari kiamat. Kezaliman ini juga dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu ialah saudara dengan muslim yang lainnya. La yadlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Dalam hadis yang senada dengan ini, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tersebut, "Ya ibadi, wahai sekalian hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman kepada diriku. Wa ja'altu bainakum muharraman, dan aku menjadikannya di antara kamu sebagai sesuatu yang haram. Fala tadzalamu, dan janganlah kamu saling menzalimi, janganlah kamu saling menganiaya. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Setiap di antara muslim itu dengan muslim yang lainnya haram hartanya, jiwanya, darahnya, atau kehormatannya. Oleh karena itu, kezaliman ialah sesuatu yang sangat berbahaya dan berpotensi untuk merugikan salah satu di antara pihak pelaku bisnis, atau bahkan kedua-dua belah pihak akan berpotensi untuk dirugikan. Dan bukan sekadar kerusakan yang terjadi di dunia, bahkan kezaliman dapat menimbulkan kerusakan di akhirat kelak. Karena seseorang boleh jadi di akhirat menjadi orang-orang yang merugi disebabkan karena kezaliman yang pernah dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu apa itu orang-orang yang bankrupt, orang-orang yang muflis, orang-orang yang pailit, rugi? Qalu al-muflisu fina man la dirham wala mata'. Para sahabat menjawab, orang-orang muflis, orang-orang bankrupt itu ialah orang-orang yang tidak punya harta berupa dirham, tidak juga berupa kesenangan.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muflisu min ummati, orang-orang yang muflis di kalangan umatku ialah orang-orang yang ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat bi salatin, dengan salat-salatnya, wa zakatin, wa siyamin, dengan zakatnya, dengan pahala ibadah puasanya, wa ya'ti qad syatama hadza, dan dia datang juga dengan menzalimi, mencela, menghina si fulan, wa qadhafa hadza, dia menuduh si itu, wa akala mala hadza, dia makan harta orang ini, wa safaka dama hadza, dia menumpahkan darah orang ini, wa daraba hadza, dia pukul orang ini, fayu'ta hadza min hasanatihi, maka dia akan diambil kebaikannya, diberikan kepada orang ini, wa hadza min hasanati, dan ini orang ini akan diberikan kebaikannya dari orang yang berlaku zalim tadi. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum, maka kalau habis kebaikannya terbagi kepada orang-orang yang dizaliminya, maka diambillah kesalahan-kesalahan orang yang dizaliminya, faturihat alaihi, ditimpakan kepadanya kesalahan-kesalahan orang yang dizaliminya, thumma turiha finnar, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Ini bahaya kezaliman. Orang walaupun dengan segala kebaikan-kebaikan yang dia punya, dengan solatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, tapi rupa-rupanya dia telah makan harta orang lain, saudaranya, dan dia tidak sempat mengembalikannya selama di dunia, dan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menanggung dosa-dosa bila kebaikannya telah habis terbagi kepada orang-orang yang telah dizaliminya. Dia akan menanggung dosa-dosa orang-orang yang telah dizaliminya.